Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita tentang percaya nggak percaya, inilah kenyataan yang akan terungkap dari kejadian yang kamu alami. Seperti apakah itu, kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Sagittarius. Ini energi banyak orang, bisa resonan, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonan. Buat kamu yang tidak resonan, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada The Chariot. Ya, ini benar-benar sebuah energi yang cukup bagus ya, yang kamu miliki saat ini. Dimana di sini aku merasakan kamu pada akhirnya sudah bisa menilai ya hal yang baik dan buruknya. Kamu juga bisa membedakan ya, apakah ini sesuatu hal yang pantas atau tidak. Kamu sudah bisa membedakan. Dan aku juga melihat kamu ini sudah memiliki sebuah tujuan dalam hidup kamu. Dan kamu benar-benar bersemangat untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi ya, sehingga akhirnya kamu benar-benar bisa fokus kepada kebahagiaan yang kamu inginkan di sini. Oke. Nah, mungkin ada sebuah kejadian ya yang membuat kamu itu kayak ngerasa nggak percaya bahwasanya kejadian ini membawa sebuah hikmah kepada kamu. Makanya kamu udah tahu nih mana yang baik, mana yang buruk. Karena di sini ada kartu Four of Pentacles. Kalau dari segi keuangan, aku melihat kamu itu benar-benar mengalami suatu kebangkrutan, suatu masalah dari segi finansial. Ada finansial kamu yang lagi terjepit saat ini, sulit gitu loh. Jadi membuat kamu pada akhirnya introspeksi diri. Kamu mencoba untuk menyadarkan diri kamu. Kamu coba untuk mempelajari apa yang saat ini sedang kamu alami, apa yang saat ini sedang terjadi pada kamu. Kamu coba untuk mempelajarinya. Ternyata ya kamu menemukan sebuah jawaban di situ. Jawabannya apa? Ya mungkin karena kamu orang yang baik, karena kamu orang selalu percaya sama seseorang, mungkin kamu selalu mempercayakan pekerjaan kamu atau bisnisnya kamu ya, atau orang yang kamu sayang terhadap seseorang, ternyata itu disalahgunakan. Ternyata kamu ditipu, kamu dikhianati. Jika itu mungkin dari segi bisnis, seseorang yang mungkin yang tadinya mengiming-imingkan kamu inilah itulah, ternyata hoax semua. Kamu ditipu. Uang kamu, dana kamu itu udah dibawa kabur gitu loh. Membuat semuanya itu berantakan. Masalah keuangan. Atau misalnya dari segi percintaan. Seseorang yang kamu anggap dia teman, ternyata teman kamu yang menusuk kamu dari belakang. Mungkin dia mengambil pasangan kamu. Ya bahkan ada juga begitu ya. Tapi di sini aku melihat kamu pada akhirnya sudah bisa memahami. Oh, kondisi ini tidak baik nih. Oh, orang ini tidak baik nih. Oh, ternyata orang ini hanya mencari popularitas. Oh, orang ini hanya mencari manfaat. Karena bisa jadi seseorang yang kamu percayai, dia itu begitu punya ketergantungan kepada kamu. Ketergantungan dari segi finansial tentunya. Kamu yang selalu mensupport dia, memberikan dia ya. Sehingga akhirnya dia terbiasa diberi, dikasih gitu ya. Kayak ada mental pengemis ya di sini. Itu yang seseorang itu lakukan pada kamu. Membuat kamu pada akhirnya ya stuck juga. Karena ada keinginan dari hati kamu yang nggak tegaan lah. Aku nggak tega loh ngeliat dia. Jadi kamu bantu padahal ya bantuan kamu itu ya disalahgunakan. Bukan untuk keperluan dia, kebutuhan yang begitu urgent, enggak. Bahkan untuk foya-foya atau apa. Nah di situ membuat kamu, aku capek-capek lo kerja, aku capek-capek lo membangun bisnis aku, tapi yang menikmati, tapi aku ditipu oleh dia gitu loh. Itu membuat kamu ngerasa sangat sedih sekali. Ternyata kejadian ini membuat kamu akhirnya bisa belajar.
oh ternyata orang-orang seperti ini ya mungkin tidak layak. Oh ternyata orang-orang seperti ini harusnya dibuang jauh-jauh gitu ya. Kenapa ya? Kita tidak dihargai. Kita sudah melakukan banyak hal untuk dia. Tapi apa yang kita dapatkan? Nggak ada apa-apa gitu loh. Ya. Jadi inilah yang mengakibatkan kamu itu mengalami suatu kejadian yang begitu sulit kamu pahami. Karena bayangan kamu itu, aku tidak akan susah nih hidup aku. Aku tidak akan menderita nih hidup aku. Ternyata ya mungkin dengan kesalahan-kesalahan ya mungkin kita introspeksi diri juga. Kita sih yang salah. Terlalu percaya sama orang, terlalu menganggap orang itu baik ya. Kita tidak bisa ya apa ya kayak mengenal seseorang itu mengatakan bahwasanya orang itu sama seperti kita nggak bisa. Ya, memang mungkin kita sama-sama manusia, tapi terkadang isi kepala kita juga beda ya. Oke. Jadi ini eh sehingga akhirnya Decaret ini memiliki sebuah kekuatan buat kamu untuk bisa menghadapi jalan mana yang harus aku tempuh nih. Kamu akhirnya sudah banyak belajar dari kesalahan kamu itu. Ternyata orang-orang ini ya kamu sudah bisa menilai, oh dia penjilat gitu ya. Oh sosok ini dia mencuri muka gitu. Oh sosok ini ternyata hanya memanfaatkan. Nah ada seseorang nantinya yang benar-benar tulus kepada kamu. Walaupun terkadang dia tidak satu circle atau tidak satu tempat dengan kamu, lokasi gitu ya. Tapi dia mungkin akan dikirimkan oleh Tuhan buat kamu. Oke? Nah, di sini aku melihat juga ada Ace of Cup. Ini menggambarkan bahwasanya ada sebuah kejadian ya. Dimana tadinya yang aku katakan kamu mungkin sudah mengakhiri suatu hubungan ya, karena membuat kamu begitu menderita dibuatnya seseorang yang tega gitu loh menyakiti kamu, meninggalkan kamu. Namun apa yang terjadi di saat kamu ikhlas, di saat kamu sabar ya, kamu akan menemukan seseorang yang begitu sangat mencintai kamu. Dia akan bisa menghargai kamu. Dia juga akan berikan kebebasan kepada kamu. Dia tidak akan mengekang kamu. Ya itu cara bentuk dia sayang kepada kamu. Kalau orang yang dikekang, kamu nggak boleh begini ya, kamu nggak boleh begitu. Itu namanya protek yang berlebihan. Emang sih sayang ya. Tapi kita juga arti kata dia tidak percaya dong sama kita. Nah tapi kalau seseorang yang akan datang kepada kamu ini nantinya, mungkin dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan ya, seseorang ini akan benar-benar bisa memahami siapa diri kamu sebenarnya. Dia akan tulus sama kamu. Dia benar-benar akan merasa kayak kamu itu pantas loh untuk menemukan orang yang baik gitu. Ya. Jadi seseorang ini bisa jadi dia akan memiliki sebuah rasa kepada kamu. Atau memang hanya karena melihat kamu di sosial media, dia mulai tertarik nih sama kamu begitu. Ya, bisa jadi ya, oke? Apalagi? Ada Ace of Swords ya. Di sini ada sebuah pemikiran. Nih mungkin ya, ada sebuah kejadian mungkin yang nyata kan terkadang ya kamu juga sulit mengerti orang ini sebenarnya sudah kamu lupakan. Ya, harusnya kalau aku sudah lupakan dia, dia juga lupakan aku dong. Nah, ternyata tidak. Ada seseorang yang mulai memikirkan kamu. Ada seseorang yang ternyata sudah lama kayak pengen mendekat ke kamu. Kenapa? Karena ternyata dia seperti masih belum selesai dengan kamu. Seperti ada urusan yang belum selesai. Ya, membuat dia akhirnya memikirkan kamu. Ini juga bingung ya. Kamu kayak ngerasa kepikiran dia juga. Tapi kamu mencoba untuk mengabaikan. Namun sesuatu terjadi. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang atau teman. Di situ ada sebuah cerita yang mungkin menggambarkan seseorang yang mungkin sudah pernah mendekat dengan kamu itu sedang memikirkan kamu. Ya. Nah, mungkin dulu di saat perpisahan terjadi antara kamu dengan dia, itu tidak ada kesepakatan, hilang begitu saja. Sehingga akhirnya mungkin dia berpikir untuk meminta maaf sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga tidak menyangka kondisi dia saat ini ternyata itu lagi terpuruk. Nah, semua itu bisa jadi karena apa? Karena karma. Ya, perbuatan dia ke kamu. Makanya di sini dia mikirin kamu mungkin pengen minta maaf kah? Atau pengen memperbaiki hubungan dengan kamu walaupun mungkin kita berteman saja gitu ya. Oke? Nah, di sini kamu juga akan lebih berhati-hati. Berhati-hati mungkin dalam bertindak, berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan ya. Karena kamu sudah banyak ya mengalami suatu kegagalan. Nah, ini hikmah ya, hikmah dari kegagalan kamu, kesabaran kamu, ketulusan kamu juga. Kamu sudah menjadi seseorang yang mungkin berbeda. Di saat dulu mungkin kamu itu orang yang punya kehidupan yang begitu
wah gitu ya. Kamu mungkin kalau ibarat kata kalau orang melihat itu 7 turunan nggak habis-habis gitu ya. Namun kenyataan berbalik. Di saat kamu ya benar-benar berada di titik terendah, disitulah akhirnya kamu menyadari, ya diceritain menyadari ternyata ya yang aku pikirkan selama ini mungkin ini juga kesombongan aku sih gitu loh. Kamu introspeksi diri, mulailah mungkin kamu mencoba berbagi, kamu coba untuk apa ya bergaul dengan orang-orang, merasakan empati dari mereka ataupun merasakan juga lah penderitaan mereka. Di situ kamu mulai membantu gitu loh. Nah, dan akhirnya apa yang kamu dapatkan ya suatu perbaikan dalam hidup kamu, tapi di sini kamu akan mulai berhati-hati dalam menghadapi semua permasalahan yang datang kepada kamu. Ya. Nah, di situ akhirnya kamu itu merasakan ya berhati-hati ini ya kita harus ya, karena kamu sudah sering kayak dikhianati, disakiti ya. Saatnya kamu mungkin selektif lagi dalam memilih teman, dalam menemukan seseorang ya, begitu. Oke, di sini ada hero pen. Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu itu sudah memperbaiki perjalanan religi kamu. Nah, ini juga salah satu faktor yang membuat kamu bisa berubah. Ya, berubah nasib yang tadinya mungkin kamu beranggapan, aku akan kaya selamanya nih, ternyata tidak ya. Kamu berada di titik terendah, makanya sekarang ini kamu mulai berhati-hati, kamu meningkatkan keimanan kamu, mungkin kamu sering berdoa, kamu mungkin sering apa ya, melakukan hal yang positif, sehingga akhirnya keadaan kamu akan mulai membaik. Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kamu. Tuhan akhirnya menuntun kamu di sini. Mungkin kamu akan ditemukan dengan seseorang, ya mungkin kamu akan ditemukan dengan ya orang-orang yang bisa menuntun kamu begitu ya. Sehingga akhirnya kamu itu akan lebih merasakan ketenangan begitu. Ya, oke. Kita coba lihat dari segi orakelnya ya. Seperti apakah yang terbaca. Untuk teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Oke, teman-temanku. Oke. Nah, ini ada impas. Beberapa dari kamu ya mungkin ngerasa bahwa hidup kamu itu benar-benar aku harus memperjuangkan lagi nih gitu ya. Kamu bisa memperjuangkannya. Salah satu caranya itu mungkin dengan forgiveness, memaafkan orang-orang yang mungkin sudah kamu sakiti atau menyakiti kamu begitu ya. Saling berikan maaf lah ya. Ini juga untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Karena mungkin jika dulunya kita punya dendam, jika dulunya kita tuh punya rasa sakit hati sama seseorang, di saat kita memaafkan dia ya atau dimaafkan itu sungguh sangat luar biasa ya. Kamu merasa happy. Nah, mungkin di sini ada juga sih beberapa dari kamu mencoba untuk menyendiri, kamu tidak ingin dulu ya terkoneksi dengan orang-orang di luar sana ya yang hanya mengeluarkan atau memberikan energi negatif kepada kamu. Ya kamu akhirnya bukan memilih bukan apa ya, tapi kamu lebih untuk menjaga jarak aja supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan selama ini. Oke. Nah, di sini ada gosip. Aku melihat juga berapa dari mereka-mereka itu menggosipin kamu. Ini juga membuat kamu kaget juga sih, kaget ya. Yang kamu anggap mungkin mereka itu baik di depan kamu, ternyata di belakang kamu gosipin kamu. Nah, itu apakah orang-orang itu bisa kau percaya? Nah, sini akhirnya kamu mencoba untuk bisa memahami, oh ini nggak baik, ini nggak layak, ya. Jadi kamu mulai mencoba untuk selektif ya. Karena di sini gosip-gosip yang tentang kamu itu terkadang membuat membuat bisnis kamu juga akan menurun ya. Banyak hal yang akan terdampak di sini. Ya, di saat orang-orang menggosipin kamu itu bagi mereka-mereka yang berpikir positif ya itu tidak akan terkontaminasi. Oke. Nah, jadi ini aku melihat ya kamu itu akan mulai mengabaikan ada orang-orang yang mungkin bicarakan, itu kamu akan abaikan. Nah, di sini ada confusion, ada sebuah ketakutan dalam diri kamu, ada sebuah kekhawatiran yang terjadi ya. Apakah aku akan bisa bahagia nantinya? Itu terus yang mungkin kamu pikirkan. Apakah aku bisa benar-benar memperbaiki diri aku gitu loh. Apakah aku nantinya akan mendapatkan sebuah takdir, sebuah perbaikan dalam hidup aku? Nah, itu yang kamu pikirkan. Ternyata bisa. Ya, The Chariot ini akan menuntun kamu, apalagi di Hierophant ini ya.
akan menuntun kamu. Asal kamu yakin aja. Jangan kamu pesimis. Di saat kamu sudah rajin ibadah, kamu pengen berhenti, jangan. Ya. Karena mungkin Tuhan juga masih ingin melihat kamu bersujud, berdoa dan sebagainya. Karena suatu saat nanti ya, kamu yakin kamu juga akan bisa bahagia. Oke? Nah, teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan apapun yang terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.